Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro Linux pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa menggunakan CD atau DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa menggunakan CD atau DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Namun, sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi, langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu ISO installer dari Manjaro dan file dari Refine. Untuk link download dari kedua file ini akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Setelah kedua file ini teman-teman persiapkan, langkah selanjutnya teman-teman ekstrak Refine dengan cara klik kanan, ekstrak all, kemudian klik ekstrak. Setelah arsip Refine berhasil diekstrak, teman-teman masuk ke Refine bin, kemudian teman-teman klik kanan pada folder Refine dan klik copy, kemudian teman-teman buka lokasi C, program file. Pada lokasi ini teman-teman klik kanan dan paste. Konfirmasi dengan klik continue. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman berhasil copy paste Refine, teman-teman buka CMD dengan hak akses Run as administrator. Konfirmasi dengan klik yes. Pada layar command prompt, teman-teman ketikkan mount vol spasi s.2 /s.2 mewakili drive yang akan digunakan untuk mounting. Teman-teman bisa gunakan drive yang tersedia pada PC atau laptop teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa tekan enter. Kemudian, teman-teman beralih ke lokasi program file dengan mengetikkan perintah cd spasi kutip 2 c.2 backslash program file kutip 2, kemudian enter. Maka teman-teman akan beralih ke lokasi program files. Pada lokasi ini teman-teman ketikkan xcopy spasi /e spasi refine spasi s.2 backslash e5 backslash refine backslash enter. Setelah proses copy selesai, teman-teman beralih ke folder EFI Refine dengan perintah cd spasi s.2 backslash EFI backslash refine, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman ketikkan s.2 enter.
maka teman-teman akan beralih ke lokasi FI Refine pada drive S. Pada lokasi ini, teman-teman ketikkan rename spasi refine.conf min sample spasi refine.conf. Kemudian enter. Selanjutnya, teman-teman set refine sebagai booting utama dengan mengetikkan perintah bcd edit spasi /set spasi notasi pembuka himpunan boot mgr notasi penutup himpunan spasi path spasi /fi /refine underscore x64.fi. Kemudian enter. Pastikan operation sukses. Selanjutnya, teman-teman bisa close command from dan beralih ke program file. Pada program file, teman-teman bisa klik kanan pada this PC dan klik manage. Pada komputer manajemen, teman-teman klik disk management dan arahkan ke partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop teman-teman. Pada partisi ini, teman-teman klik kanan, kemudian shrink volume. Pada enter space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk menyimpan installer Manjaro. Saya sarankan menginputkan 8 GB. 8 GB jika dalam megabyte yaitu 8192 megabyte. Kemudian klik shrink. Selanjutnya, teman-teman bisa klik kembali pada drive terakhir yang ada pada harddisk teman-teman. Kemudian klik kanan dan arahkan ke shrink. Pada enter space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Manjaro. Di sini saya akan menginputkan 100 GB. Jika dalam megabyte, maka diinput 102400 megabyte. Kemudian klik shrink. Maka partisi unallocated akan berjumlah 108 GB. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik kanan pada unallocated, kemudian new simple volume, kemudian next. Pada size, teman-teman inputkan 8192 untuk mewakili 8 GB, kemudian next. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik next. Pada tahap ini, file system teman-teman pilih ke 432. Untuk label, agar mudah dikenali, teman-teman berikan installer. Kemudian next. Dan klik finish. Maka akan terbuat partisi 8 GB 432 dengan label installer. Selanjutnya, teman-teman arahkan ke unallocated, klik kanan, dan pilih new simple volume. Kemudian next. Untuk size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk partisi boot FI. Teman-teman bisa inputkan 350 mega, kemudian klik next. Pada tahap ini, teman-teman bisa pilih pilihan ketiga, kemudian next. Pada tahap ini, teman-teman bisa pilih file system 432, kemudian
untuk label, teman-teman bisa berikan ESP. Kemudian teman-teman klik next dan finish. Selanjutnya, teman-teman klik kembali pada unallocated dan klik kanan, kemudian new simple volume. Selanjutnya, teman-teman klik next. Pada size, teman-teman di sini akan membuat partisi untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2 kali kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2 GB, maka ideal swap yaitu 4 GB. 4 GB jika dalam megabyte, maka di input 4096. Kemudian klik next. Pada tahap ini, teman-teman pilih pilihan yang ketiga, kemudian klik next. Pada tahap ini, teman-teman bisa gunakan file system NTFS. Pada volume label, teman-teman bisa berikan swap. Kemudian next dan klik finish. Selanjutnya, teman-teman arahkan kembali ke unallocated. Klik kanan dan pilih new simple volume. Di sini kita akan buat partisi untuk root. Teman-teman bisa klik next. Pada size, teman-teman bisa gunakan semua sisa kapasitas yang ada. Kemudian teman-teman bisa klik next. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik pilihan ketiga, kemudian klik next. Pada tahap ini, teman-teman bisa pilih NTFS. Dan untuk label, teman-teman bisa berikan root. Kemudian next dan finish. Setelah semua partisi teman-teman persiapkan, teman-teman bisa close computer management. Kemudian teman-teman close File Explorer. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman ekstrak isi dari ISO installer Manjaro. Teman-teman bisa lakukan dengan cara teman-teman klik kanan, kemudian mount. Setelah berhasil di mounting, teman-teman bisa blok semua file yang ada, kemudian klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya, teman-teman cari drive installer, klik kanan, dan paste. Setelah proses selesai, teman-teman bisa close File Explorer dan lakukan restart PC. Ketika PC berhasil di restart, teman-teman akan ditampilkan menu Refine Boot Management. Pada menu ini, teman-teman pilih Boot VM Linux from installer, kemudian enter. Setelah teman-teman berhasil masuk ke live session dari Manjaro, teman-teman bisa close Manjaro Hello, kemudian teman-teman klik shortcut install Manjaro Linux. Maka akan tampil aplikasi Calamares, yaitu aplikasi untuk membantu teman-teman dalam proses install Manjaro. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik next. Pada location, teman-teman bisa pilih lokasi teman-teman. Di sini saya memilih Jakarta, kemudian next. Pada keyboard layout, saya memilih English US by default, kemudian next. Pada partition adalah langkah yang paling penting dalam membuat dual boot. Teman-teman bisa pilih manual partition, kemudian next. Selanjutnya, teman-teman cari partisi-partisi yang sebelumnya
teman-teman buat pada Windows. Di sini untuk partisi bootfi ditampilkan dengan inisial SDA 6. Kemudian teman-teman klik edit. Kemudian untuk mount point, teman-teman bisa arahkan ke bootfi. Kemudian flags, teman-teman bisa checklist boot dan klik OK. Selanjutnya untuk swap di sini ditampilkan dengan inisial SDA 7. Teman-teman bisa klik edit. Selanjutnya teman-teman pada konten, teman-teman pilih format. Pada file system, teman-teman cari Linux swap. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk partisi root, teman-teman bisa klik pada partisi terakhir. Di sini ditampilkan dengan inisial SDA 8. Kemudian klik edit. Untuk konten, teman-teman bisa pilih format. File system, teman-teman bisa pilih ext4. Untuk mount point, teman-teman pilih ke root, yaitu dengan inisial /. Kemudian klik OK. Maka partisi yang sebelumnya kita buat di Windows telah kita gunakan untuk install Manjaro. Pertama, untuk SDA 6 kita gunakan untuk bootfi, yaitu dengan kapasitas 350 MB. Kemudian untuk partisi swap dengan kapasitas 4 GB atau 2 kali kapasitas RAM. Selanjutnya partisi terakhir kita gunakan untuk root dengan file system ext4. Ketika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa klik next. Untuk user akun, teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Untuk password, teman-teman sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Selanjutnya, untuk administrator password, teman-teman bisa checklist pada bagian ini jika teman-teman ingin menggunakan password sebelumnya untuk digunakan administrator, atau teman-teman bisa inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Setelah semua terisi, teman-teman bisa klik next. Pada tahap summary, teman-teman periksa input location, keyboard, dan partition. Jika semua sudah sesuai dengan kehendak teman-teman, teman-teman bisa klik install. Kemudian klik install now. Maka proses install Manjaro sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Ketika proses install selesai, teman-teman bisa checklist restart now, kemudian klik done. Maka teman-teman akan ditampilkan menu Gerub dari Manjaro. Di sini Windows 10 sudah langsung terdeteksi, namun kali ini kita akan coba booting ke Manjaro Linux. Pada halaman login, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Jika teman-teman berhasil login, maka teman-teman sudah berhasil install Manjaro pada PC teman-teman. Selanjutnya kita akan coba booting ke Windows 10. Teman-teman lakukan restart Manjaro. Pada menu Gerub, teman-teman pilih Windows Boot Manager
kemudian enter. Jika teman-teman berhasil booting ke Windows 10, maka teman-teman telah berhasil membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro Linux. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa CD atau DVD, tanpa USB, tanpa setting BIOS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.